Salam saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi kita di ibadah tengah minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita ajak keluarga kita yang belum bergabung untuk menikmati ibadah tengah minggu ini. Ya, meskipun saudara ada di jalan atau di tempat belum sampai di rumah, kiranya kasih Tuhan menyertai saudara juga. Pada malam hari ini kita memulai ibadah dengan pujian terlebih dahulu, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Saudara, lagu ini sangat mengingatkan kita akan pertolongan kasih Tuhan. Badai silih berganti, tetapi ingat, Tuhan telah berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanakah kehidupan kita jika kita sudah mendapatkan berkat-Nya, kasih-Nya? Apakah kita semakin sungguh-sungguh atau kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Kita sebagai manusia kadang lalai, kadang juga mempunyai kekuatan diri sendiri. Kelihatan mudah bagi manusia, tapi jika kita sudah masuk dalam dosa, kita susah keluar dari dosa tersebut. Oleh sebab itu saudara, lagu ini datang kepada kita bahwa di atas segala sesuatunya tidak ada lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Engkau harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau memberikan waktu kepada kami jemaat-Mu, GBS Baladewa, untuk menikmati ibadah tengah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bermohon, hadirlah, yaitu Tuhan, dengan mengirimkan Roh Kudus-Mu di rumah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat malam hari ini. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hati, pikiran, dan juga jiwa kami ya Tuhan tidak sepenuhnya dalam mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kasih-Mu ya Tuhan yang selalu ada di kehidupan kami, biarlah itu tertanam dalam hati kami ya Tuhan, sehingga tidak ada di kehidupan kami sedikit pun untuk mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kami mengingat akan segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, karena segala sesuatu yang kami lakukan adalah kekeliruan dalam kehidupan kami. Kami menyadari hal itu ya Tuhan. Ibadah yang kami lakukan adalah sebagai balas terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami punyai berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mempunyai hati yang rindu untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya melalui ibadah di tengah minggu ini, kami memberikan kesaksian bagi tetangga-tetangga kami, orang-orang yang melewati rumah kami ya Tuhan, dan juga bagi anggota keluarga kami yang belum sepenuhnya mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan melanjutkan ibadah tengah minggu ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di lagu awal kita sudah menyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku. Lagu yang sangat sederhana itu mempunyai makna yang luar biasa. Dan di lagu kita, pujian kita berikutnya, Yesus Tuhan mulialah nama-Mu. Memang nama yang sangat mulia, yang tidak bisa nama tersebut ditandingi disamaratakan dengan segala sesuatu di muka bumi ini. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu,
selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara-saudara, lagu yang sudah kita nyanyikan, dua lagu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Memang segala suatu hal tanpa kuasa Tuhan Yesus tidak akan berarti. Nama yang sangat mulia, nama yang penuh dengan kuasa, dan di balik itu semua ada kasih yang selalu diajarkan kepada kita. Baik kita sebagai umat Tuhan dan juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yesus harus saling mengasihi satu dengan lainnya. Kita angkat pujian kita, Yesus Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya sangat begitu berharga kehidupan kita. Kenapa sangat begitu berharga saudara? Karena dari firman ini kehidupan kita menjadi lebih tenang, damai, dan segala sesuatunya Tuhan tolong. Asal kita ikut andil di dalam perintah Tuhan. Mari kita sembah Dia sambil kita menyambut firman Tuhan ini dengan lagu pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh,
Mari kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus, dimulialah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami kiranya Kau mau sentuh ya Tuhan, hati kami yang penuh dengan kerinduan ya Bapa, karena dalam kehidupan kami mempunyai segala kekurangan, mempunyai segala suatu ketidaksempurnaan ya Tuhan. Kiranya melalui jamahan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami yang jauh daripadamu, yang penuh dengan segala kencokakan dan juga penuh dengan segala tinggi hati, penuh dengan segala suatu hal ya Tuhan, menurut Engkau tidak berkenan ya Bapa. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya dapat membuat kehidupan kami setia kepadamu ya Tuhan, dan jalan kehidupan kami tidak dapat dibelokkan dengan segala rupa-rupa dunia ini ya Tuhan. Iman kami teguh dan iman kami kuat dan iman kami semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Mainkan, izinkanlah kami ya Tuhan, kerinduan kami yaitu menjadi saksi dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Di hari ini kita akan masuk kembali dalam ibadah tengah minggu kita, di mana perayaan Natal dapat kita lakukan oleh karena kasih yang daripada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 13 dan 36, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah Yesus memberi hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap Natal tiba, setiap orang yang percaya kepada Kristus diwarnai banyak acara-acara kegiatan yang dilakukan. Kalau kita melihat saudara-saudaraku yang terkasih saat-saat sekarang ini, di mana kita lihat kalau kita memasuki suatu kawasan bisnis berkumandang lagu-lagu Natal dan setiap pertokoan diwarnai dengan hiasan-hiasan Natal. Begitu juga setiap kita orang yang percaya kalau tiba waktunya pasti kita melakukan sesuatu hal
yaitu berkunjung kepada keluarga kita. Mungkin dalam kita hal berkunjung, kita membawa apa yang kita sediakan, yaitu makanan dan minuman. Dengan cara itulah kita bertemu dengan keluarga kita. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini, ayat ini sudah sering kita dengarkan dan merupakan intisari daripada kitab Yohanes ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah merupakan pengajaran yang daripada Kristus yang merangkumkan cara memperoleh keselamatan dan bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan setiap kita merayakan Natal adalah agar kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga maupun sahabat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tema kita pada saat malam hari ini adalah Yesus memberi hidup yang kekal. Kenapa Yesus yang memberikan hidup yang kekal itu kepada kita? Ayat ini menjadi salah satu ayat Alkitab yang harus kita pahami, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, ayat ini sering disebut ayat puncak dari seluruh Injil Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kita ketahui terlebih dahulu seberapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih Allah merupakan adalah kasih yang paling besar yang diberikan kepada kita, setiap kita orang yang percaya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih adalah dasar dari pemberian Allah, karena kasih Allah melebihi kasih seorang bapa, ibu, dan sahabat, dan saudara-saudara kita. Bahkan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Kasih Allah itu tidak ada yang membatasinya. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaan ini pasti mudah kita jawab, tetapi melakukannya sangat sulit.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita harus percaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada yang berkuasa memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan kita berkata, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Allah itu adalah kasih. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih itu adalah Allah. Untuk itu dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai kita orang yang percaya, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita harus saling mengasihi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, kita harus mengasihi Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku, dalam bulan Desember ini, dalam perayaan Natal mungkin sudah kita lakukan dan mungkin akan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mengasihi saudara-saudaraku yang terkasih antara sesama kita. Kalau kita tidak saling mengasihi, maka kita seorang pendusta. Bagaimana kita mengasihi sesama? Firman Tuhan katakan kita harus terlebih dahulu mengenal Allah. Karena kasih itu lahir dari Allah. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih merupakan sebagian dari buah-buah roh. Kasih adalah sifat dari kasih Allah Bapa yang sangat mengasihi manusia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kita, dan dia menjadi penyelamat manusia. Dia lahir untuk kita. Dia menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perayaan Natal yang kita lakukan saat ini. Ini adalah momentum yang daripada Tuhan. Dia datang ke dunia ini karena begitu besar kasihnya kepada kita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam masa-masa penghakiman, setiap orang harus bertanggung jawab atas iman masing-masing. Tetapi karena kasih Allah yang sempurna, maka tidak ada lagi ketakutan. Kasih dari Allah senantiasa memberikan kita pengharapan, kekuatan dalam menjalani hidup kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita sempurna di dalam kasih? Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus buang segala ketakutan kita, maka kasih yang sempurna akan dilimpahkan bagi segenap kehidupan kita. Ia terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Allah. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita katakan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, aku mengasihi Allah. Dalam seluruh hidup kita, kita harus mengasihi Allah. Karena kasih dari Allah itu, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dapat kita raih. Terlebih dahulu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kehidupan kita harus berkualitas. Kehidupan kita harus yang bermutu. Sebagai kita orang Kristen, kita harus berpikir secara positif, tidak melakukan apa yang namanya dosa. Kadangkala saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang salah berpikir
bahwa hidup yang kekal adalah hidup yang terus-menerus nanti di sorga. Karena terpaku dengan kalimat yang kekal. Hidup yang kekal dapat kita peroleh dengan percaya kepada Kristus sebagai Mesias, anak tunggal Allah yang telah bangkit. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana cara kita memperoleh hidup yang kekal? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Kunci untuk memperoleh kehidupan yang kekal sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Inilah caranya kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain, saudara-saudaraku. Hanya Yesuslah Allah yang benar. Hanya Yesus Kristuslah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana seorang dapat mengenal satu-satunya Allah yang benar? Ya, firman Tuhan katakan, dan Yesus menjawab, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kuncinya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita harus memiliki iman yang kuat. Tanpa iman kita tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Kita perhatikan dengan jelas penegasan daripada Tuhan Yesus tentang jati dirinya, di mana Dia berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita percaya keagungan Tuhan. Mari kita muliakan senantiasa Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Yesus adalah hidup, artinya Dia adalah sumber kehidupan bagi segala makhluk ciptaannya, apalagi kita ciptaannya yang sempurna. Kita harus percaya, saudara-saudaraku, bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar dalam segala hal. Kita harus percaya kepada anak yang akan memperoleh hidup yang kekal. Mengasihi Allah adalah tanda mengenal Allah dengan benar. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau kita harus mengenal Allah dengan benar? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan segala perintah dan ketetapannya. Dan yang kedua adalah kita tidak hidup dalam dosa lagi. Karena kita tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, upah dosa itu adalah maut. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kasih. Kita mengetahui, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana tentang kasih Allah, begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Mari kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar, orang yang sabar, orang yang murah hati dan rendah hati, sopan dan mementingkan kebutuhan orang lain.
Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Mari kita jawab dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Allah mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Yesus. Dia memperkenalkan dirinya di tengah dengan kehadirannya di bumi. Karena Yesus Kristus berkata, jika engkau mengenal aku, engkau juga mengenal Bapa-Ku. Sebab aku dan Bapa adalah satu dalam kuasa, dalam kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Karena kasih Yesus, Ia memberi yang terbaik. Karena Allah itu baik, penuh kasih. Untuk itu marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus orang Kristen yang tahan uji. Sekalipun ada masalah dan permasalahan yang kita pikul, kita harus percaya itu tidak begitu berat di hadapan Tuhan. Karena masalah dan kesusahan yang menimpa kita, percayalah dalam Yesus, kita akan mendapatkan kuasa untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena di dalam Yesuslah kita mendapatkan berkat dan keselamatan. Kita harus ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang menyatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan kecuali daripada Yesus. Dalam perayaan Natal, Allah memberi kepada dunia yang terbaik dengan mengutus anaknya, putra yang termahal, orang benar yang tak tertandingi, yang tak terkatakan, yaitu anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam mengakhiri tahun 2023 ini? Kita ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana pelanggaran-pelanggaran kita di tahun 2023. Bagaimana kesetiaan kita beribadah, bagaimana ketulusan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya di tahun 2024 melalui kedatangannya Yesus akan memperbaharui hidup kita dalam kasih-Nya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapa begitu baik kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, agar kita percaya dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, melalui perayaan Natal yang telah kita lakukan, Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia, menyelamatkan manusia, dan memberikan kemuliaan yang telah hilang karena dosa-dosa kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memiliki sifat dan karakter yang dimiliki Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki sifat yang memiliki rendah hati dan kelembutan. Biarlah buah-buah roh melekat bagi kehidupan kita. Biarlah kasih Kristus menerangi segenap kehidupan kita. Karena Yesus adalah terang dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengasihi satu sama lain. Tidak ada benci kepada saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita adalah pendusta.
Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, mari kita lepaskan dari segenap kehidupan kita apa yang namanya kebencian. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir bagi segenap kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, selalu ada bagiku Yesus Bapa-Ku, Bapa yang sekali lagi kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, haleluya lah, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta, haleluya, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku Yesus Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yesus Bapa-Ku, Yesus Bapa-Ku, Bapa yang kekal, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah yang mengasihi kami, yang memimpin setiap langkah hidup kami. Saat malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu
atas ibadah yang singkat, yaitu ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini, yang melayani multimedia, agar Tuhan memberkatinya. Yang bermain musik, Tuhan mengurapinya. Terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang penuh kelemahan dan kekurangan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan menyempurnakan apa yang kami dengarkan saat malam hari ini. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan saat malam hari ini, bahwa Allah adalah kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada lagi ketakutan dalam seluruh kehidupan kami, karena Yesus adalah Allah kami. Yesus adalah Bapa yang kekal. Bagaimana cara kami untuk memiliki hidup yang kekal? Firman-Mu mengatakan kami harus mengenal Allah dengan benar, yaitu melakukan segala perintah dan ketetapan dan hidup di dalam kasih dan tidak hidup di dalam dosa. Kalau itu kami lakukan, ya Tuhan, pasti kami mengenal Allah dengan benar. Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat malam hari ini, diberkatilah mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang tidak satu gereja dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Nama Tuhan senantiasa diagungkan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat perayaan Natal yang telah kami lakukan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Perayaan Natal ibadah wanita, perayaan Natal remaja dan pemuda, perayaan Natal pria, perayaan Natal sekolah minggu dan remaja. Semua dapat kami lakukan dengan hikmat marifat yang daripada Yesus. Dan kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan, yaitu hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, sore hari dalam ibadah malam Natal, tanggal 25 Desember ibadah perayaan Natal, tanggal 31 ibadah perayaan tutup tahun, sekaligus dengan ibadah tutup tahun baru, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, kami akan setia mengikuti ibadah-ibadah yang kami lakukan, karena kami merasakan Yesus hadir dalam setiap pertemuan ibadah kami. Berkati, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Apapun yang menjadi tugas pelayanan mereka, biarlah mereka melayani dengan sukacita, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Diberkatilah kehidupan daripada Ibu Gembala kami, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan Pendeta Muda Ibu Nurmala, dan begitu juga Pendeta Muda Bapak Joshua, dan seluruh para pembela sidang dari yang termuda sampai yang tertua. Kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai segenap kehidupan daripada seluruh hamba-hamba-Mu,
apa yang kami lakukan, ya Tuhan, tugas dan pelayanan kami lakukan secara tulus hati. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang ada dalam pendidikan, berikan mereka kepintaran, berikan kecukupan biaya bagi mereka. Bagi remaja pemuda kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah mereka. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, lawatan Tuhan senantiasa melindungi gereja kami. Di saat kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya api Pentakosta akan menyala di tempat ini, sehingga rumah gereja kami dipenuhi oleh api kemuliaan-Mu, dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Kami rindu, ya Tuhan, bangku-bangku yang kosong dapat diisi oleh jiwa yang merindukan hadirat Tuhan senantiasa hadir. Memberkati para tetangga gereja kami, kiri, depan, kanan rumah gereja kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Dan mereka mendengar saat kami beribadah kepada Tuhan, keselamatan hanya daripada Yesus. Bapa, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Bapa situasi bangsa Indonesia ini, terlebih-lebih masuk dalam pesta demokrasi yang akan kami lakukan di tahun 2024. Kiranya Roh-Mu yang memimpin pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke. Memberkati pemerintahan kami yang ada sekarang, pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin, dan seluruh jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai kepala desa, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi seluruh kehidupan mereka, sehingga dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pejabat pemerintahan, ada kasih Tuhan melingkupi hidup mereka. Terlebih-lebih di tahun mendatang kami akan melakukan pesta demokrasi dengan memilih para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Kiranya dari ketiga calon pemimpin itu terpilihlah pemimpin yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi kemuliaan Tuhan terbit atas mereka yang terpilih. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ibadah kami, ibadah tengah minggu ini dapat kami lakukan. Sempurnakanlah, ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.